Masih bersama kami di Presisi Siang. Polri menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2024 di Mabes Polri. Melalui peringatan Hari Lahir Pancasila diharapkan dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia menggelar upacara Hari Lahir Pancasila yang bertempat di lapangan Bayangkara Mabes Polri pada Sabtu 1 Juni 2024 dan berlangsung dengan khidmat. Upacara ini dipimpin oleh Wakabah Intel Polri Irjen Pol Merdisyam serta turut diikuti para personel Polri dan PNS dari satuan kerja di lingkup Mabes Polri. Wakabah Intel Polri Irjen Pol Merdisyam menyampaikan pesan dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia yang mengatakan bahwa kepada seluruh komponen bangsa untuk bergotong royong untuk merawat keutuhan bangsa melalui nilai-nilai Pancasila. Bekerja sama dan berkolaborasi menjaga kerukunan dan keutuhan sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila. Semoga peringatan Hari Lahir Pancasila ini dapat memompa semangat kita untuk terus terjun, untuk terus mengamalkan Pancasila demi Indonesia yang maju, adil, makmur, dan berwibawa di kancah dunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan perlindungan dan petunjuknya kepada kita semua untuk kejayaan bangsa dan negara Indonesia. Selamat Hari Lahir Pancasila. Pada kesempatan yang sama, Kapus Jarah Polri Brigjen Pol Hari Nugroho menyebut bahwa menurutnya makna dari Hari Lahir Pancasila ini adalah sebuah anugerah bagi bangsa Indonesia karena Pancasila merupakan dasar yang menjadi pandangan hidup bangsa dan juga menjadi salah satu alat pemersatu rakyat Indonesia. Hari ini kita merayakan Hari Lahir Pancasila. Makna yang terkandung adalah bahwa kita harus memaknai secara khusus tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila, mengingat kita ketahui bersama bahwa Pancasila merupakan dasar, fundamental, dan pandangan hidup bangsa yang digali oleh para pemimpin kita terdahulu. Ini juga merupakan suatu hal yang harus dimaknai sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tak terhingga bagi bangsa Indonesia, karena Pancasila sampai dengan saat ini bisa dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa yang sangat ampuh sampai dengan saat ini. Kapus Jarah Polri Brigjen Pol Hari Nugroho juga berharap dengan adanya peringatan Hari Lahir Pancasila ini bisa memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dan juga dapat memotivasi generasi penerus agar terus mengisi kemerdekaan dengan prestasi-prestasi yang membanggakan. Dari Jakarta, Ica Tanasya, Christian Hendra, Polri TV. Beralih ke Sulawesi Selatan, Polres Palopo meresmikan pos lantas presisi yang berada di sirkuit Ratona Motorsport di Kecamatan Wara Selatan. Pos lantas presisi ini diresmikan langsung oleh Kapolres Palopo AKBP Safi'i Nafsikin yang turut dihadiri sejumlah pejabat utama. Dainya dengan peresmian pos lalu lintas presisi di Kecamatan Wara Selatan, lokasinya tak jauh dari sirkuit Ratona Motorsport. Peresmian ini dihadiri jajaran pejabat utama hingga para poluan. Diketahui pos ini awalnya berada di Jalan Kelapa, namun dengan berbagai pertimbangan akhirnya ke Wara Selatan. Acara ini kita lakukan karena ini mengingat yang pertama ini hari Jumat. Mari kita tradisikan untuk kegiatan-kegiatan seperti ini bisa kita lakukan di hari Jumat sekaligus kita memberikan keberkahan bagi yang lain. Latar belakang daripada pos lalu lintas ini, kalau nggak salah waktu itu ada pengajuan pemindahan pos di Jalan Kelapa ya, di Jalan Kelapa, karena ada ruko yang dibangun, kemudian itu menghalangi ruko sehingga memilih rukonya agar bisa digeser, dan alhamdulillah ada niat baik dari beliau ditempatkan di sini dari Pak Anwar, masalahnya Pak KPU gitu ya, dari Pak Anwar, sehingga ditempatkan di lokasi yang strategis. Waktu itu kita cari kira-kira mana pas. Nah, kita anggap bahwa sirkuit Palopo ini adalah sebagai ikon daya tarik di bidang otomotif di Kota Palopo. Sebelum proses peresmian diawali dengan doa bersama meminta keberkahan di hari Jumat. AKBP Safi'i Nafsikin melakukan pemotongan pita yang menandai diaktifkannya pos lantas.
Lalu peresmian berlanjut dengan pengecekan bangunan dan ditutup dengan berbagai cemilan. Sementara itu di Jawa Timur, dalam rangka membangun sinergitas Jawa Timur kondusif, Binhumas Polda Jatim menggelar temu kangen netizen di Kota Batu. Acara ini diikuti ratusan warga net dari 39 daerah kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Berharap semoga pertemuan ini terus menjalin silaturahmi antara Polda Jatim dan Polres jajaran dengan netizen. Dua, netizen atau penggiat media sosial dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga situasi Kamtibmas Jawa Timur tetap kondusif dengan bersama-sama melawan memberantas hoax. Yang selanjutnya, netizen atau penggiat media sosial dapat berperan aktif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait dengan tugas program keberhasilan pemerintah dalam rangka mengawal pemilu yang insya Allah nanti akan dilaksanakan tahapan-tahapan pilkada nanti. Untuk mencegah berkembangnya paham terorisme, radikalisme, dan intoleransi, Ditbinmas dan Binhumas Polda Kaltim menggelar sosialisasi sekaligus konferensi pers di Ponpes Nur Hidayah, Balikpapan. Ditbinmas dan Binhumas Polda Kaltim mengadakan sosialisasi paham terorisme, radikalisme, dan intoleransi di Pondok Pesantren Nur Hidayah, Balikpapan. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kasubdit Bintipsos Ditbinmas Polda Kaltim Pembina Tingkat 1, Setur, Kasubdit Penmas Binhumas Polda Kaltim AKBP Inyoman Wiyana, pimpinan Ponpes Nur Hidayah Ustadz Hubul Khoir, dan perwakilan dari Kementerian Agama Kota Balikpapan. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara kepolisian dengan tokoh masyarakat di Balikpapan, terutama pimpinan pondok pesantren dan para santri. Kasubdit Bintipsos Ditbinmas Polda Kaltim Pembina Tingkat 1 Setur menekankan pentingnya menjauhi paham radikalisme, terorisme, mencegah perundungan, menghindari pergaulan bebas, serta mempersiapkan diri untuk mendukung pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur. Sementara itu, pimpinan Pondok Pesantren Nur Hidayah Ustadz Hubul Khoir juga menekankan pentingnya menghindari paham anti Pancasila di kalangan santri. Dan hari ini dari Ditbinmas Polda Kaltim telah melaksanakan sosialisasi di Pondok Pesantren Nur Hidayah di kilometer 7 Balikpapan Utara. Nah, kegiatan di sini diikuti oleh para santri yang ada di Pondok Pesantren, di mana kita memberikan pemahaman sedini mungkin terkait dengan pemahaman-pemahaman untuk mencegah radikalisme, intoleransi, dan terorisme. Dari Humas Polda Kaltim melaporkan untuk Polri TV. Kapolda Sumatera Utara bersama Ketua Bayangkari melakukan kunjungan kerja ke Polres Pelabuhan Belawan. Informasi selengkapnya usai jeda berikut.